Ngebejarah, muncul tulisan sudah krisis saatnya membakar. Pelaku langsung diciduk. Ditulis oleh XRD di siwer.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Pagi-pagi tadi saya mengetahui postingan yang di-share berupa ajakan provokatif yang sangat meresahkan. Semacam tindakan vandalisme, ada yang berbentuk tulisan, ada pula yang dicat. Isinya sama, mengerikan, biadab, dan memanas-manasi. Lokasinya di Pasar Anyar, Jalan Kias Nawi, Kelurahan Sukaraksa, Kecamatan Tangerang Kota. Dari beberapa foto yang sudah saya lihat, terdapat coretan di dinding pertokoan milik warga. Tulisan vandalisme tersebut berbunyi, "Sudah krisis, saatnya membakar." Pelaku ini mungkin ingin membangkitkan kembali momen-momen keos dan sejarah kelam yang pernah terjadi di negara ini bertahun-tahun silam saat krisis moneter parah melanda negeri ini. Kekacauan, penjarahan, pembakaran, kerusuhan hingga tindak kriminalitas menjadi sorotan media yang membuat kita semua diselimuti rasa mencekam dan khawatir. Mungkin pelaku ini maunya lockdown biar gampang melakukan tindak kriminalitas seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat. Tapi apa daya, lockdown gagal tapi ngebet menjara, akhirnya memancing warga untuk melakukan aksi meresahkan. Saya masih belum memastikan apakah ini hanyalah spontanitas bergaya preman sampah yang cuma ingin menjual nyali atau memang ada grand design yang sedang dieksekusi. Tapi kalau melihat wajah pelaku, kayaknya hanya ulah orang-orang kelas teri yang mungkin saat ini sedang terkencing-kencing di celana, minta dibebaskan dan minta maaf sambil sujud syukur. Hanya dalam waktu singkat pelakunya sudah diciduk. Menurut kepolisian, 3 orang pelaku telah ditangkap. Mereka bernama Aflah, Rio, dan Rizky. Vandalisme dilakukan pelaku di 3 lokasi berbeda. Alat yang mereka gunakan adalah cat semprot. Ada juga ajakan untuk kill the rich dan seruan mati konyol apa mati melawan. Ada bagusnya para pelaku ini di lockdown selamanya saja di tempat terpencil di tengah lautan luas biar nggak bisa kabur, biar membusuk di penjara selamanya sebagai orang paling hina. Skenario bertahun-tahun lalu mau diulangi, momennya sudah datang, krisis menunggu di depan mata. Resesi ekonomi global mulai menghantui banyak negara apalagi Eropa. Krisis datang, masyarakat muda diadu domba. Beberapa kasus PHK sudah mulai terjadi. Jadi, rasanya bukan hanya kelompok kelas teri yang berharap bisa melakukan aksi meresahkan, tapi kelompok elit juga tidak mungkin menutup mata melihat kesempatan ini. Menangani sampah seperti ini tak perlu pakai hati karena tindakannya saja sudah mencerminkan orang yang tak punya hati. Negara lagi kesulitan hadapi wabah corona seperti negara lainnya, tapi malah provokasi untuk merusuh. Rasanya memang ada kelompok yang ingin membuat penanganan wabah corona menjadi kacau balau biar rakyat kehabisan kesabaran dan gelap mata. Dengan adanya kerusuhan melalui aksi-aksi provokatif, wabah pasti makin kacau. Masyarakat makin panik, gelombang riak-riak makin besar dan meluas, sudah terbaca kemana arah ujung dari semua ini. Kalau menyerang presiden langsung agak sulit. Menyerang lewat keos ditambah wabah corona membuat wibawa pemerintah menjadi jelek. Betul kata Pak Luhut saat mengomentari soal kritikan Said Didu. Masyarakat harus diedukasi bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pemerintah juga harusnya basmi kelompok yang ingin rusuh. Lockdown tidak diberlakukan bukan berarti rencana gagal total dan tak jadi bertindak. Selalu ada plan B dari mereka sebagai cadangan. Darurat sipil adalah opsi kalau sampai kelompok ini mulai tak terkendali dan nafsu gilanya mulai meledak. Gulung semuanya sampai tak tersisa. Buat sampah yang selalu bikin provokasi, kita tahu kalian ini adalah sampah busuk yang memang hanya beban bagi negara ini. Kerja malas, maunya instan dengan berbuat jahat, maunya kaya dengan cara yang biadab, kalian harusnya enyah saja atau bahkan lenyap saja dari dunia ini. Semua orang juga susah terkena dampak wabah corona. Pengusaha saja banyak yang pusing kepala. Kalian malah provokasi biar negara ini keos lalu kalian enak-enak menjarah dan merampok. Otak mungkin sudah bukan di kepala tapi di pantat. Polisi silakan interogasi pelaku ini. Cari tahu apakah mereka cuma iseng atau memang ada yang memesan demikian. Jangan kasih kendor, provokator tempatnya di neraka sana, bukan di sini.
Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.